Iya, pemirsa, setiap harinya DKI Jakarta menghasilkan 8.000 ton sampah dan 14% diantaranya merupakan sampah plastik. Ya, lantas seperti apa proses pengolahan sampah di DKI Jakarta telah ada rekan kami Lydia Simangunsong bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji. Silakan rekan Lydia dengan laporan Anda. Masalah sampah plastik utamanya di DKI Jakarta saat ini menjadi perhatian serius mengingat banyak sekali sampah plastik di DKI Jakarta ini mencemari kali seperti misalnya di Kali Gendong yang berada di Muara Baru Penjaringan Utara yang dicemari oleh sampah plastik dari warga. Selain mencemari kali, sampah ini juga mencemari laut yang ada di Indonesia seperti misalnya di Pantai Cilincing Jakarta Utara. Dan lantas mengapa kemudian sampah-sampah plastik ini bisa sampai mencemari perairan di Indonesia utamanya di Jabodetabek, dan berapa persentase jumlah volume sampah yang dihasilkan per tahunnya. Dan untuk menjawab itu semua, saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Bapak Isnawa Aji. Selamat malam Pak. Pak, terkait dengan produksi plastik utamanya sampah plastik di DKI Jakarta yang saat ini terutama di saat musim penghujan ini berpotensi mencemari perairan Indonesia utamanya yang berada di Jabodetabek. Pak, ini mungkin data dari Dinas Lingkungan Hidup ini Pak, jumlah volume sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta per tahunnya ini berapa Pak? Jadi begini, DKI Jakarta kami punya comment center ya di Dinas Lingkungan Hidup yang memantau setiap hari berkaitan dengan berapa banyak sampah yang kita buang ke TPST Bantar Gebang. Setiap hari ada 7.250 ton sampah. Dari 7.250 ton itu ada di kisaran 14% adalah plastik. Ya kan, dari 14% itu tentunya kan banyak sekali material plastik kan, tidak hanya kantong kresek misalnya, tetapi juga banyak material-material sampah yang terbuat dari plastik. Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 1.900 sampai 2.400 ton sampah per tahun yang memang berasal dari material plastik. Kita tahu dalam kehidupan masyarakat, plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kita tentunya tidak memusuhi plastik, tetapi bagaimana kita, Pemprov DKI Jakarta, memaknai dari volume sampah yang tinggi itu yang berasal dari material-material plastik yang harus kita lakukan. Terkait dengan itu, Pemprov juga banyak melakukan upaya, misalnya kami saat ini sedang menyusun draft peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Karena kita tahu salah satunya kantong kresek ini banyak yang tadi Mbak sampaikan, ada di kali sungai, ada di Teluk Jakarta dan lain-lain. Kemarin juga viral di Kali Gendong dan lain-lain yang pagi kita bersihkan dalam hitungan 2 jam sudah banyak sampah lagi. Nah, ini tentunya harus kita lakukan upaya-upaya. Salah satunya ya kami Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat, misalnya tadi banyak bikin bank-bank sampah di masyarakat, kemudian mulai menggunakan tumbler misalnya botol minuman dan lain-lain untuk digunakan sehari-hari. Pak, ini mengingat banyak sekali sampah-sampah plastik ini tercemar ke perairan Pak. Ini mengingat bagaimana mungkin sampah-sampah plastik itu bisa mencemari kali Pak, atau misalnya perairan Indonesia dan laut itu seperti apa Pak? Kami saat ini punya 4.300 pasukan oranye, ya UPK Badan Air yang kita sebar di semua kali, sungai, waduk, danau, pesisir pantai sampai di Kepulauan Seribu. Kami punya 30 kapal pembersih setiap hari melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di pulau-pulau. Kendalanya, saya bisa menyampaikan bahwa mungkin tidak ada lagi sampah dari hulu ya, dari Depok Bogor yang sampai ke Teluk Jakarta karena sudah dicegat tadi, sudah dijaga oleh 4.300 pasukan oranye. Saya membersihkan setiap hari itu 8 jam kali sungai, waduk, danau kita. Permasalahannya di Teluk Jakarta itu kita mengenal ada namanya angin timur, angin barat. Ya, contohnya sampah yang ada di perairan di atas Bekasi, sampah yang ada di perairan di atas Tangerang termasuk yang di bawah Lampung itu terkadang terdorong dengan angin laut masuk ke areal kita yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, ini tentunya menjadi tugas kami semua setiap hari untuk melakukan pembersihan sampah yang ada di perairan tersebut gitu Mbak. Pak, ini mengingat bahwa industri daur ulang sampah plastik di Indonesia ini masih 10% dari total sampah plastik yang dihasilkan. Lantas bagaimana ini Pak upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah permasalahan plastik? Mengingat bahwa plastik ini kan merupakan sangat sulit untuk diurai Pak, butuh ratusan tahun untuk bisa mengurai sampah plastik ini Pak. Bagaimana Pak lantas? Gini, kita tentunya kan mengikuti ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Ada juga aturan berkaitan dengan Kementerian dari Perdagangan berkaitan dengan regulasi plastik tersebut. Yang pasti begini, Kementerian LHK sudah memberikan guidance, aturan bahwa ada semacam produk-produk ya, mungkin tidak menyebutnya plastik ya, produk-produk ramah lingkungan yang tentunya memiliki konten ataupun material-material yang bisa mudah terurai. Saya menemukan juga misalnya ada salah satu produsen yang kantong belanjanya itu apabila terkubur di tanah, mereka akan terurai. Bahkan memberikan support terhadap kompos. Karena saya tahu mungkin material
tanda kutip plastiknya itu berasal dari tepung serat tapioka misalnya. Nah ini kan tentunya sangat ramah lingkungan. Jadi Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan ya di Balikpapan, di Banjarmasin, ya Bogor baru mulai kemarin terkait dengan larangan plastik. Kita saat ini sudah mengajak berbagai stakeholders, ayo kita bicara tentang bagaimana mengurangi kantong plastik sekali pakai. Saya sudah mengajak misalnya dari asosiasi retail, kita ajak diskusi, kami mengajak dari pasar-pasar tradisional, ayo kita mulai mengurangi beban sampah yang harus kita buang ke Bantar Gebang. Berdasarkan studi kami, Bantar Gebang ketinggiannya sekarang sudah di atas 20 meter dengan kandungan 39 juta meter kubik. Mungkin lifetime Bantar Gebang ditinggal 2021 atau 2022. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya penanganan sampah di sumbernya yang harus lebih efektif. Oke, baik Pak. Dari persentase volume sampah yang disebutkan tadi, itu artinya bahwa konsumsi plastik di DKI Jakarta ini sangat tinggi? Ya. Begini, setiap tahunnya ada 300 juta lembar kantong plastik. Ini berdasarkan riset dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik bekerjasama dengan kami Dinas LH DKI Jakarta. Di kali sungai setiap hari dari 7.200 ton sampah per hari, itu di kisaran 200-an ton itu plastik yang ada di kali sungai. Ya kan, apalagi di musim penghujan sekarang, tentunya volumenya bisa semakin bertambah. Ya. Kami juga terkadang terdorong sampah dari hulu, dari Bogor dan Depok. Nah tentunya langkah-langkah inilah harapan kita di RPJMD kami punya target pengurangan sampah 18% per tahun, 18% per harinya ya dari 7.000 sekian ton itu. Salah satunya yang sangat signifikan adalah kita mengurangi volume sampah khususnya plastik gitu Mbak. Pak, mungkin himbauan terakhir bagi warga DKI Jakarta ini Pak untuk lebih bijak dalam penggunaan plastik dan juga bagaimana nih Pak? Mungkin himbauan kepada warga DKI Jakarta. Yang pasti begini, kita harus merubah habit kebiasaan kita. Misalnya belanja tidak perlu lagi meminta kantong-kantong plastik dari retail-retailnya, belanja membawa tas belanjaan sendiri misalnya. Atau yang kedua misalnya kita ke kantor, saya ambil contoh anak buah saya dengan pasukan oranye udah sering bawa tumbler ini, rapat-rapat tidak lagi menyiapkan kotak-kotak box makanan, ya botol-botol plastik minuman dan lain-lain. Ya dengan cara ini saya yakin kita semua bisa dari awal kita mulai mengurangi volume sampah kita. Oke Pak, itu artinya bahwa memang selain pemerintah dan juga kesadaran dari masyarakat dibutuhkan ya Pak untuk mengurangi volume sampah yang mengurangi volume plastik yang ada di DKI Jakarta. Betul. Baik, terima kasih Pak Isnawa. Iya, Reva, Tiara dan pemirsa, selain dibutuhkan ya Reva, Tiara dan pemirsa, selain juga sinergi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan plastik di DKI Jakarta, dibutuhkan juga kesadaran dari warga masyarakatnya untuk bijak dalam penggunaan plastik. Dari Jakarta, Lydia Simangunsorong, Sandi Carlos melaporkan. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunsorong. Selamat bertugas kembali.